Halo, apa kabar kalian semua? Bayangkan sebuah negeri dengan kekayaan tambang yang melimpah seperti nikel, bauksit, timah, tembaga, batu bara, emas, bahkan pasir kuarsa. Semuanya ada dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Sebuah negeri yang secara geologis seperti surga bagi industri logam dan otomotif dunia, guys. Negeri itu bernama Indonesia. Tapi pertanyaannya muncul, kenapa justru Jepang yang dikenal sebagai raksasa otomotif dunia? Padahal Jepang harus impor sebagian besar bahan bakunya. Lahan mereka sempit, gempa sering terjadi, dan mereka tidak punya tambang sebesar di Indonesia. Mereka harus beli nikel, tembaga, dan berbagai logam penting dari negara lainnya, termasuk dari Indonesia, guys. Kita ini ibarat memiliki kebun, tapi malah menjual buah mentah ke orang lain. Lalu beli jus kembali dengan harga yang berkali-kali lipat. Kenapa kita tidak memproduksi jus itu sendiri? Kenapa Indonesia tidak menjadi Toyotanya Asia Tenggara? Kenapa kita sibuk menambang dan ekspor bahan mentah, tapi tidak membangun industri mobil itu sendiri, yes? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini semakin ramai dibahas di warung kopi, di grup WhatsApp alumni, bahkan di TikTok dan YouTube. Banyak banget yang bertanya apakah kita memang malas berinovasi atau memang ada kekuatan besar yang sengaja membuat kita tidak beranjak dari status negara penghasil bahan mentah, guys. Jepang, Korea, bahkan Tiongkok membangun industri otomotif mereka dari nol. Mereka tidak punya tambang sebesar kita, mereka berani bermimpi besar. Mereka tahu bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh apa yang ada di bawah tanah, tapi oleh apa yang ada di dalam kepala, guys. Di video ini kita akan membedah kenapa seharusnya Indonesia bisa menjadi raksasa otomotif dunia. Kita punya semua bahan bakunya, kita punya tenaga kerjanya, bahkan pasar sangat besar. Tapi kenapa mimpi itu tidak kunjung menjadi kenyataan, guys? Mari kita bongkar semuanya lewat 5 chapter penting berikut ini. Kalau bicara soal industri otomotif, hal pertama yang kita harus pahami adalah mobil bukan sekedar mesin dan bodi. Mobil itu adalah hasil ratusan komponen yang sebagian besar berasal dari bahan tambang. Dan disinilah keunggulan Indonesia yang sering kita lupakan, guys. Indonesia adalah negara dengan sumber daya tambang yang sangat luar biasa. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan berdasarkan data dari US Geological Survey tahun 2023, Indonesia memiliki sekitar 21 ton cadangan nikel. Nikel ini sangat penting terutama untuk industri mobil listrik karena digunakan dalam baterai lithium ion, guys. Bukan hanya nikel, Indonesia juga punya bauksit, bahan dasar untuk aluminium yang dipakai pada bodi mobil. Cadangan bauksit di Indonesia mencapai 1,2 miliar ton, terbesar di Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan tembaga, timah, mangan, pasir kuarsa, dan batu bara. Semua logam-logam ini masuk dalam daftar komponen penting untuk produksi mobil. Baik mobil konvensional maupun mobil listrik, guys. Sementara itu mari kita tengok Jepang. Negara ini dikenal sebagai raksasa otomotif dunia. Rumah bagi merek-merek mobil seperti Toyota, Honda, Nissan, Mazda, dan Suzuki. Tapi tahukah kamu, Jepang hampir tidak punya sumber daya tambang sendiri. Menurut data dari JOGMEC atau Japan Oil, Gas and Metal National Corporation, Jepang sangat tergantung pada impor bahan baku tambang termasuk dari Indonesia, guys. Artinya begini, Jepang membeli bahan mentah dari Indonesia, diolah di negaranya, lalu jual mobil ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Dan kita tetap bangga ekspor bahan mentah, tapi tidak punya merek mobil nasional yang bisa bersaing di dunia, guys. Sangat ironis. Padahal logikanya sangat sederhana. Kalau bahan bakunya ada di sini, seharusnya industrinya juga tumbuh di sini. Tapi kenyataannya tidak begitu, guys. Masalahnya bukan pada kekuatan sumber daya, tapi pada cara kita memanfaatkan kekayaan itu. Jepang meskipun miskin sumber daya, justru mengandalkan inovasi, riset teknologi, dan industri manufaktur. Mereka tahu bahwa masa depan ada pada nilai tambah, bukan pada ekspor bahan mentah, guys. Dan di Indonesia justru sebaliknya, kita selalu fokus pada menambang dan mengekspor. Bahkan menurut data dari BPS dan ESDM, lebih dari 80% komoditas tambang di Indonesia diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Nilai tambahnya pun akhirnya dinikmati oleh negara lain, bukan oleh rakyat Indonesia, guys.
Contohnya nikel, ketika kita ekspor biji nikel harganya sekitar 30-50 USD per ton. Tetapi setelah diolah menjadi baterai dan komponen kendaraan listrik, nilainya bisa melonjak jadi ribuan dolar per unit. Bayangkan berapa potensi ekonomi yang kita lepas begitu saja, guys. Padahal kalau kita serius membangun industri otomotif dalam negeri, kita tidak perlu impor mahal-mahal bahan baku. Kita bisa produksi sendiri dari kekayaan alam kita. Tapi sayangnya sumber daya yang besar itu belum diikuti oleh keberanian membangun industrinya, guys. Inilah mengapa chapter pertama ini penting, supaya kita sadar bahwa Indonesia sebenarnya punya semua bahan untuk jadi raksasa otomotif dunia. Kita tidak kekurangan bahan mentah, kita kelebihan, tapi yang kita butuhkan adalah visi besar dan kemauan untuk berhenti menjadi bangsa penambang dan menjadi bangsa produsen. Jadi sebelum kita bicara soal teknologi, inovasi, atau pasar, kita harus mulai dari hal yang paling fundamental. Indonesia adalah negeri tambang, kita sudah punya modal utama. Tinggal kemauan dan keberanian untuk naik kelas, guys. Dan selanjutnya kita bahas di chapter berikutnya. Oke, kalau kita ingin tahu kenapa Indonesia tidak punya merek mobil besar padahal punya semua bahan bakunya, kita harus menggali ke belakang. Lebih dalam dari sektor ekonomi, kita bicara soal mentalitas dan warisan sejarah, guys. Dan dari sinilah akar masalahnya, budaya ekspor mentah dan pola pikir kolonial. Dulu ketika Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun, bangsa ini tidak pernah didorong untuk membangun industri. Tapi sebaliknya, kita diajarkan satu hal, gali, ambil, dan kirim ke negeri induk. Gula, rempah-rempah, karet, minyak, hingga hasil tambang semuanya diangkut mentah-mentah dari tanah Nusantara untuk diproduksi dan diolah di Eropa, guys. Pola semacam ini masih terus berulang hingga hari ini. Setelah kemerdekaan pun pola pikir penjajahan ekonomi belum benar-benar hilang. Kita masih terjebak dalam peran sebagai pemasok bahan mentah dunia, guys. Bukan sebagai produsen teknologi atau barang jadi. Lihat saja data ekspor Indonesia dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023. Ekspor terbesar Indonesia masih didominasi oleh batu bara, nikel, sawit, dan karet mentah. Sedikit sekali barang olahan bernilai tinggi yang kita ekspor. Bahkan kendaraan yang kita produksi sebagian besar adalah perakitan dari merek luar, bukan buatan asli Indonesia, guys. Ini bukan soal tidak bisa, ini adalah soal dibiasakan dan tidak diberi ekosistem untuk berkembang, guys. Di sisi lain, Jepang yang dulunya hancur total setelah Perang Dunia Kedua justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka membangun dari nol. Di tahun 1950-an dan 60-an, pemerintah Jepang memberikan proteksi kepada industri dalam negeri, melarang impor kendaraan asing secara besar-besaran dan mendorong perakitannya untuk membeli produk dalam negeri. Mereka bahkan wajibkan insinyur-insinyur lokal untuk belajar teknologi dari luar negeri dan segera mengadaptasinya. Mereka tidak punya tambang tapi punya mental membangun sendiri. Dan kita punya tambang tapi terlalu nyaman menunggu pembeli datang ke pelabuhan, guys. Yang lebih menyedihkan lagi, di Indonesia pengusaha lebih didorong untuk menambang dan mengekspor. Ini kenapa? Karena lebih cepat untung, tidak butuh riset, tidak perlu branding, tidak perlu jaringan distribusi. Cukup punya izin, alat berat, dan akses ke pelabuhan. Dan uang pun mengalir, guys. Tapi pertanyaannya, apa hasilnya untuk kita? Kita hanya dapat royalti yang sangat kecil dan kerusakan lingkungan, sementara nilai tambah dinikmati oleh negara lain, guys. Sebagai contoh nih, harga nikel mentah di pasar global hanya sekitar 30-50 dolar per ton. Tapi begitu nikel diolah menjadi baterai kendaraan listrik, harganya bisa tembus ratusan bahkan ribuan dolar per unit. Tapi siapa yang buat? Bukan kita, guys. Ini semua berakar dari pola pikir kolonial. Kita hanya pelayan sumber daya, bukan penguasa industrinya, guys. Bayangkan selama 20 tahun terakhir kita membangun universitas teknologi otomotif, membuat inkubator industri mobil lokal, dan memberikan proteksi terhadap pemain dalam negeri. Mungkin hari ini kita tidak hanya punya tambang nikel, tapi juga merek mobil Indonesia yang bersaing di dunia, guys. Itu semua dimulai dari pola pikir. Jadi kalau kita masih ingin menjadi negara besar, kita harus hentikan budaya ekspor bahan mentah dan keluar dari bayang-bayang pola pikir kolonial. Karena raksasa otomotif dunia di masa depan bukan negara yang punya tambang banyak, guys.
Tapi negara yang paling berani mengolah tambangnya jadi produk bernilai tinggi. Dan Indonesia seharusnya menjadi yang terdepan. Dan yang jauh lebih mengerikan kita bahas di chapter 3. Oke, kita sudah bahas bahwa Indonesia punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita juga sudah membongkar warisan pola pikir kolonial yang membuat kita nyaman jadi pengekspor bahan mentah. Tapi ada satu lagi penghambat utama kenapa Indonesia belum bisa jadi raksasa otomotif dunia, guys. Hambatan sistem dan regulasi yang tidak berpihak kepada industri dalam negeri. Ini sangat mengerikan. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, izin usaha dan birokrasi. Di Indonesia, membangun pabrik otomotif dari nol bukan perkara mudah. Perizinan bisa sangat-sangat rumit dan sangat lama. Menurut data dari World Bank Ease of Doing Business Report edisi terakhir 2020, menempatkan Indonesia di peringkat 70 dari 190 negara. Salah satu penyebab utamanya adalah izin konstruksi dan akses ke listrik, hingga urusan perpajakan yang membingungkan. Bandingkan dengan Jepang yang berada di peringkat 29, di mana semua proses sudah serba digital, efisien, dan sangat transparan, guys. Dan masalah yang kedua, regulasi pajak dan kebijakan impor. Dan ironisnya, produksi otomotif luar negeri justru lebih mudah masuk ke pasar Indonesia daripada produk buatan lokal bisa tumbuh. Pajak impor CKD bisa ditekan dengan berbagai skema kerjasama bilateral dan bebas bea cukai. Sementara pengusaha dalam negeri yang ingin bangun dari nol harus bayar pajak tinggi untuk mesin, bahan baku, bahkan komponen yang belum bisa diproduksi di lokal, guys, atau di dalam negeri. Alih-alih dilindungi, industri lokal justru seperti dibiarkan bertarung sendiri di tengah badai kompetitor asing, guys. Coba kita lihat contoh mobil Timur, mobil nasional pertama Indonesia di era 90-an. Salah satu kendala utamanya adalah tekanan regulasi dan geopolitik. Ketika dukungan politik hilang, proyek mobil nasional pun runtuh. Bukan karena kita tidak bisa bikin mobil, tapi karena regulasi dan sistem tidak membackup mimpi itu secara berkelanjutan, guys. Di sisi lain, Jepang sejak awal membangun industri mobil dengan dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah Jepang di era 50-an hingga 80-an benar-benar menjadi pelindung industri dalam negeri. Mereka melarang impor mobil asing secara masif, memberikan intensi pajak, bahkan mendanai riset teknologi untuk perusahaan-perusahaan seperti Toyota dan Honda, guys. Dan di Indonesia punya kementerian, punya BUMN, tapi belum ada lembaga yang fokus untuk benar-benar konsisten dan membangun industri otomotif nasional dari hulu ke hilir, guys. Dan masalah lainnya adalah riset dan inovasi. Data dari UNESCO, Institute of Statistics menunjukkan anggaran riset Indonesia masih di bawah 0,3% dari PDB. Jauh dibandingkan dengan Jepang yang mengalokasikan lebih dari 3% dari PDB untuk R&D. Padahal industri otomotif adalah industri berbasis teknologi tinggi yang tidak bisa maju tanpa riset terus-menerus, guys. Insinyur kita itu pinter, anak mudanya kreatif, tapi sistem pendidikannya tidak diarahkan untuk menciptakan inovasi otomotif. Tidak ada inisiatif riset di kampus untuk mengembangkan kendaraan. Tidak ada koneksi yang kuat antara universitas dan industri, seperti yang dilakukan di Jepang dengan Toyota Institute Teknologi dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Satu lagi yang paling menyakitkan, tidak ada proteksi jangka panjang. Pemerintah belum punya grand design industri otomotif nasional. Kita seolah-olah jadi pasar raksasa, tempat perusahaan luar negeri menjual dan merakit mobil. Lihat saja di jalan-jalan di Indonesia, didominasi mobil Jepang, Korea, bahkan Tiongkok. Tapi adakah merek mobil buatan Indonesia yang benar-benar dari hulu ke hilir? Jawabannya, tidak ada. Inilah hambatan kita. Jadi kalau kita bertanya kenapa kita tidak jadi produsen mobil raksasa seperti Jepang, jawabannya bukan cuma soal sumber daya alam atau SDM. Tapi karena sistem kita belum siap menampung mimpi besar itu. Regulasi kita belum berpihak dan birokrasi kita belum mendukung, guys. Kalau kita sangat serius ingin membangun merek mobil Indonesia, maka pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator dan pelindung jangka panjang. Regulasi harus sederhana, perizinan harus cepat, pajak untuk pelaku industri lokal diringankan, dan produk lokal dilindungi di pasarnya sendiri, guys. Karena tanpa sistem yang sehat, kekayaan sumber daya tidak akan pernah berubah menjadi kekuatan industri, guys.
Oke, kalau bahan baku kita punya, tenaga kerja melimpah, pasarnya besar, kenapa sampai hari ini belum ada merek mobil Indonesia yang benar-benar kuat di pasaran, guys? Jawabannya satu, kita kurang berani untuk membangun merek sendiri. Di dunia otomotif, membangun merek itu mahal dan butuh waktu yang panjang. Tapi lebih dari sekedar uang, yang dibutuhkan adalah keberanian, visi jangka panjang, dan disinilah letak masalahnya. Indonesia sering mengambil jalan pintas, menjadi perakit, jadi pemasok, tapi enggan jadi pemilik, guys. Contohnya bisa kita lihat dari proyek-proyek mobil nasional seperti Timor, Malio, dan SMK. Semuanya punya niat baik, tapi mentalitasnya asal cepat jadi. Dan kurangnya keberanian menghadapi persaing global membuat proyek ini berhenti di tengah jalan atau berjalan setengah hati, guys. Di sisi lain, Jepang sejak awal punya keberanian yang sangat luar biasa. Seperti Toyota yang kini jadi produsen mobil terbesar di dunia, dulunya hanya perusahaan tenun. Tapi dengan dukungan pemerintah dan mental pantang menyerah, mereka berani bersaing dengan merek-merek Eropa dan Amerika yang sudah puluhan tahun lebih dulu eksis, guys. Indonesia punya pasar yang sangat besar. Menurut data dari Gekindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan mobil domestik tahun 2023 mencapai lebih dari 1 juta unit. Artinya ada pasar yang bisa dikuasai bahkan sebelum ekspor, guys. Tapi kita malah menyerahkan pasar itu ke merek luar. Pertanyaannya, kenapa? Karena membangun merek butuh resiko, butuh investasi jangka panjang, butuh konsistensi dalam kualitas, dan berani rugi di awal demi tumbuh di kemudian hari. Sayangnya banyak pengusaha di Indonesia masih terjebak dalam mentalitas main aman dan balik modal cepat, guys. Padahal kalau kita mau bangun industri otomotif sendiri, kita harus berani investasi bukan hanya di pabrik, tapi juga di brand, R&D, teknologi, dan kepercayaan konsumen. Bangsa besar tidak lahir dari meniru, tapi dari keberanian menciptakan dan membangun mereknya sendiri. Jepang sudah membuktikan itu, kini giliran Indonesia yang harus berani. Dan selanjutnya kita lanjut di chapter selanjutnya. Mungkin kita sudah banyak kehilangan momentum di masa lalu. Jepang sudah melesat, Korea sudah mulai menyalip, bahkan Tiongkok kini menguasai pasar mobil listrik dunia. Tapi salah satu hal yang harus kita ingat, potensi kebangkitan Indonesia belum mati. Kita mungkin belum menjadi raksasa otomotif saat ini, tapi di depan mata ada satu peluang emas yang bisa mengubah segalanya, yaitu mobil listrik, guys. Di era kendaraan berbasis energi fosil sedang menuju senja, banyak negara menetapkan target net zero emisi pada 2050. Eropa akan melarang mobil berbahan bakar bensin dan diesel di 2035. Dunia sedang beralih ke electric vehicle atau EV. Dan inilah kesempatan Indonesia, guys. Pertanyaannya, kenapa? Karena Indonesia adalah raja nikel dunia, bahan baku utama untuk kendaraan listrik, guys. Menurut data dari US Geological Survey pada tahun 2023, Indonesia adalah produsen nikel terbesar dunia dengan cadangan mencapai lebih dari 21 juta ton. Ini bukan angka yang kecil. Dunia sedang berlomba mengamankan pasokan nikel dan kita berdiri di posisi tawar yang sangat kuat, guys. Tapi peluang ini tidak akan berarti kalau kita hanya berhenti di tahap menambang dan mengekspor biji. Inilah saatnya Indonesia naik kelas dari eksportir bahan mentah menjadi produsen baterai, bahkan produksi mobil listrik itu sendiri, guys. Dan tanda-tanda kebangkitan itu sudah mulai terlihat. Yang pertama, ada investasi besar dari pemain global seperti LG Energy Solution, CATL Cina, hingga Tesla yang mulai melirik Indonesia sebagai basis produksi baterai dan komponen EV. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industry Park atau IMIP dan Batang Integrated Industrial Estate sedang dikembangkan secara serius. Kedua, pemerintah juga mulai membuat regulasi yang mendukung, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Indonesia menetapkan arah yang jelas untuk mendorong percepatan kendaraan listrik. Pemerintah memberi insentif bagi pembeli mobil listrik, pajak yang rendah, serta mendorong pengembangan pabrik dalam negeri. Yang ketiga, munculnya brand lokal seperti Gesit, motor listrik buatan anak bangsa, dan beberapa startup otomotif yang sedang merintis kendaraan listrik nasional. Memang masih kecil, tapi ini bibit penting dari industri masa depan, guys. Nah, oke, kesimpulannya mungkin kita saat ini belum punya mobil nasional yang mendunia.
Tapi kita bisa memulai menata jalan ke sana. Pemerintah bisa menciptakan kebijakan protektif bagi industri lokal, dunia kampus bisa mulai berkolaborasi dengan industri, dan yang terpenting pengusaha Indonesia harus mulai berani bermimpi besar, bukan cuma mengejar cuan yang cepat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya pada kemampuannya sendiri. Kalau Jepang bisa membangun raksasa otomotif tanpa tambang, kenapa kita yang berdiri di atas gunung emas tidak bisa, guys? Jadi kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.